Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka tidak boleh memakai alas kaki, tetapi boleh memakai 2 jubah. Tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di tengah-tengah perjalanan hidup kita sadar atau tidak, mau atau tidak, bahwa hidup kita harus di dunia ini. Harus di dunia ini. Karena dunia memang tempat tinggal kita, tempat kita lahir, dibesarkan, dan mati. Harus di dunia ini. Namun Tuhan menghendaki agar kita selamat, agar kita baik adanya, lancar. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa seperti itu, karena hidup di dunia kita harus banting tulang, bekerja keras. Untuk apa bekerja keras? Agar bisa hidup, bisa lancar. Maka celakalah orang-orang yang tidak bekerja, yang nganggur, baca koran, tidur, baca koran, tidur. BAB, air kecil, dan seterusnya. Hanya begitu saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita terpanggil untuk hidup dalam keselamatan. Jiwa kita diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus tetap setia kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Apapun pekerjaan itu. Meskipun sudah pensiun, masih bisa bekerja. Pensiun, melaksanakan ini, itu, disuruh macam-macam, dikerjakan. Asal tidak nganggur. Nganggur itu bantale setan. Orang Jawa bilang bantale setan. Karena dengan menganggur, aras-arasen ini, mau enggak bisa apa-apa. Mau mengunjungi tetangga enggak bisa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, harus berbuat sesuatu, harus bergerak, obah mamah. Kalau tidak obah, tidak mamah, tidak makan. Mengingat bahwa iblis selalu mencobai kita di dunia ini. Saya teringat akan pencobaan Ayub. Pencobaan Ayub itu
luar biasa pencobaan Ayub. Dia mempunyai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Apakah ini harta benda 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 lembu, dan seterusnya, banyak sekali. Pegawai-pegawainya, budak-budaknya sangat banyak. Dan itu semua adalah untuk kesejahteraan Ayub. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lalu datanglah setan pada waktu rapat. Datanglah setan, iblis. Halo iblis, bagaimana kabarnya? Apa yang kamu kerjakan? Iblis ditanya oleh Allah. Ya, saya mengelilingi bumi. Barangkali ada sesuatu yang mengelilingi. Tapi bagaimana kamu? Apakah kamu melihat sahabat saya Ayub? Ayub itu orang saleh, orang betul, orang jujur, takut akan Tuhan, selalu dalam perlindungan. Lalu setan menjawab, ya Ayub memang seperti itu, jujur. Itu sejauh kamu, sejauh Allah memagari semuanya. Harta bendanya dipagari, anak-anaknya dipagari, sehingga anak-anaknya aman. Harta bendanya melimpah. 7.000 anak domba, banyak sekali 7.000. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya Allah bersabda, lihatlah Ayub, saya beri kuasa untuk berbuat sesuatu tentang Ayub. Kalau Ayub, seandainya Ayub tidak melakukan apa-apa, ya sudah. Tapi boleh kamu melakukan sesuatu, asal nyawanya jangan dijamah, jangan digoda dia, nyawanya. Bapak Ibu, sungguh setan mencobai Ayub. Anak-anaknya meninggal semua, disambar petir. Harta bendanya habis semuanya, dijarah oleh suku Amor, suku Edom, dan suku-suku di sekitar Israel sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini sungguhan seperti ini. Dan Ayub nampaknya tetap saleh. Ayub tidak mengutuki Allah. Dengan dua sabda yang terkenal. Dari kandungan ibuku, aku keluar dengan telanjang. Aku akan kembali dengan telanjang juga. Lihat seperti ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh luar biasa Ayub. Seperti ini. Semuanya dianggap ini pemberian Tuhan, bukan milik manusia. Kalau saya masuk ke dunia diberi ini, iya terima. Maka Bapak Ibu, sabda yang kedua dari Ayub tadi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Sabda yang kedua luar biasa. Istrinya mencemooh dia, kutukilah Allahmu, kutukilah Tuhanmu. Mengapa kamu masih setia kepadanya? Karena habis semuanya, tinggal berdua. Kamu diberi borok dalam tubuh Ayub. Borok, gilani, jijik, tapi bau. Tapi Ayub tetap setia meskipun tanpa rupa dari tubuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 3 sahabatnya juga menyalahkan Ayub. Silfa, Bildad, dan Sofar. 3. Saya hafal karena ini skripsi saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terus digoda.
Ayub, kamu yang salah Ayub. Alah, kamu itu pura-pura pencitraan, kamu hanya amis-amisi lambe. Kalau mempersembahkan untuk anak-anakmu, alah persembahan-persembahan itu tidak berguna. Tapi dalam hatimu kamu jahat, kamu dan disalahkan terus disalahkan. Tapi Ayub tetap tegar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setan, ada skenario setan. Apakah kita memilih setan, memilih iblis, menjadi anak-anak iblis, mengutuki Allah, bukan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah atau anak-anak setan, tinggal pilih. Dalam Injil tadi dikatakan bahwa kita akan mewartakan sabda Tuhan. Kita menuruti sabda Tuhan atau melalaikan sabda Tuhan. Kita diutus ke sana, harus pergi, harus menyampaikan hal-hal ini. Bacaan kedua juga begitu. Amasya, seorang imam Babel, imam yang terkenal saat itu, dan mengutuk Amos. Dikira Amos nabi, jadi saingan antar nabi. Ini saingan Amos. Amasya berkata, pergi Mos, kamu pergi. Kamu mencari makanan di sini, pergi. Tidak baik kamu begitu-begitu. Kamu hanya jangan mencari makanan, bernubuat di sini. Pergi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tapi Amos menjawab, saya memang bukan nabi, bukan keturunan nabi. Saya hanyalah peternak. Saya diambil Tuhan dari sini. Apakah kamu tidak rela? Saya hanya dibuat nubuat, berbuat sesuatu, mengingatkan bahwa Israel harus bertobat. Bila tidak akan habis, akan hancur. Perdebatan antara Amasya, imam Babel. Tidak mungkin itu. Tunggu waktunya. Memang terbukti setelah ini ada kisah bahwa imam Israel hancur dihabisi oleh orang lain, oleh suku-suku yang terkenal saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita dinobatkan menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak setan, anak-anak iblis. Maka jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, mengutuki Allah, memberikan kebebasan dengan setan seperti itu. Kalau setan memang menghendaki kita habis, hancur, itu karena kita menuruti setan. Maka kalau ada orang-orang yang dihinggapi, saya kok melaksanakan ini, saya kok begini, hidup saya kok hancur, itu jangan-jangan menuruti setan itu. Maka kita harus setia kepada Tuhan, seperti Ayub diterpa semacam ini, bisa. Meskipun hancur hatinya, luluh, borok semua, dia tetap setia. Karena dia tetap setia, pada akhirnya bab 42, dia hanya diam menyaksikan hal ini. Menyaksikan Allah yang maha hebat, Allah yang maha menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Wah, lukisan kehebatan Allah. Lalu kalau seperti ini Allah, mengapa engkau menanyakan nasibmu? Nasibnya Ayub ditanyakan. Orang saleh yang menderita, itu hanya kecil bagi saya, hanya kecil. Saya sudah menciptakan langit dan bumi dan semuanya ini jagat raya. Mengapa kamu tanya soal ini? Nasibmu, nasib manusia, kamu kecil.
Maka dari itu dengan diam Ayub harus tunduk, harus patuh. Maka dia akhirnya berlipat kali, melipat kami, berganda-ganda, mendapatkan anak-anak yang banyak sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah kisah yang harus kita terima dan harus kita teliti, bahwa hidup kita memang disodorkan pada atau setan atau Allah. Kita anak-anak Allah harus memilih Allah. Jangan memilih yang setan itu, yang menggoda kita, yang harus kita singkirkan dalam ini. Jangan macam-macam dengan godaan-godaan. Kalau kita tidak mampu, tidak usah mencoba Allah, mencoba didik sak sloki ya, didik sak sloki. Nanti ketagihan. Allah selingkuh didik sak cerit, enggak apa-apa wis engko tahu. Tapi kalau kita melakukan itu, nanti ketagihan. Pasti ketagihan. Dan itu dicoba oleh banyak orang. Dosa-dosa semacam itu sangat-sangat banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, mohon kekuatan agar Tuhan memberikan kekuatan, keberanian untuk menolak, untuk bicara hidup ini cukup, tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu kuasa jahat, kuasa iblis yang menyebabkan kita jatuh. Korupsi, dan seterusnya itu adalah iblis. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak.